Salam akreditasi bermutu. Saya Sylvia Sutantio akan menerangkan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai komponen proses pembelajaran dalam IASP 2020. Bapak Ibu, proses pembelajaran adalah hal penting yang perlu diperhatikan saat asesor melakukan visitasi ke sekolah. Dalam IASP 2020, komponen proses pembelajaran memiliki 3 subkomponen, yaitu kualitas pembelajaran, iklim belajar, dan pemanfaatan sarana prasarana penunjang proses pembelajaran. Di dalam komponen proses pembelajaran ini ada butir inti dan juga ada butir yang khusus. Untuk selengkapnya, Bapak Ibu dapat menyaksikan lewat tabel berikut ini. Ada 7 aspek pada setiap butir IASP 2020, yaitu 1. Komponen, 2. Subkomponen, 3. Indikator, 4. Pernyataan, 5. Capaian kinerja, 6. Pembuktian kinerja, dan yang ketujuh, penilaian. Khususnya pada butir ke-15, pada komponen proses pembelajaran ini, pembuktian kinerja dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Bapak Ibu, dalam video ini saya akan menjelaskan satu butir di dalam komponen proses pembelajaran, yaitu pada subkomponen iklim belajar di sekolah. Bapak Ibu, secara khusus indikator pada subkomponen iklim belajar di sekolah dan madrasah yang akan saya jelaskan kali ini adalah menunjukkan partisipasi aktif dalam belajar. Kemudian pernyataannya adalah siswa berpartisipasi aktif dalam belajar dan suasana pembelajaran di kelas menyenangkan. Nah, ini adalah capaian kinerja. Ada 4 level dari capaian kinerja. Yang ada di layar saat ini adalah kinerja level yang pertama dan yang level kedua. Di level yang pertama dikatakan di situ suasana kelas tertib walaupun penyampaian materi berlangsung satu arah dari guru ke siswa. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus memperhatikan bahwa di dalam setiap level itu ada kata-kata kunci yang Bapak Ibu harus perhatikan dengan baik. Contohnya, di level ke-1, kata kuncinya adalah satu arah dari guru ke siswa. Ini adalah level yang paling rendah, di mana proses pembelajaran hanya berlangsung satu arah. Guru yang berbicara dan murid mendengarkan saja. Nah, di level yang kedua, dikatakan di situ suasana kelas tertib dan terlihat ada interaksi timbal balik antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Kata kunci pada level kedua itu adalah interaksi timbal balik. Jadi pada tahap ini sudah ada interaksi antara guru dan murid, tetapi masih pada taraf yang rendah. Sekarang mari kita lihat capaian kinerja level ketiga dan level keempat. Di level yang ketiga, kata kuncinya adalah antusias dalam belajar dan suasana kelas yang menyenangkan dan menarik. Ini adalah kata kunci yang Bapak Ibu harus perhatikan pada level yang ketiga. Kemudian di level yang keempat, yaitu level yang paling tinggi, kata kuncinya adalah berdampak pada pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi, pembelajaran di kelas tidak hanya dinamis, tidak hanya ada interaksi antar siswa dan juga antara siswa dengan guru, tetapi pada akhirnya harus memiliki dampak dan mencapai pada tujuan pembelajaran. Demikianlah penjelasan level dari level 1 sampai level yang keempat. Sekarang di bagian lain adalah definisi. Bapak Ibu harus memperhatikan
Di dalam IASP 2020 ada definisi-definisi yang berkaitan langsung dengan pernyataan di dalam butir tersebut. Nah, Bapak Ibu harus memperhatikan baik-baik definisi tersebut sehingga Bapak Ibu memiliki persepsi yang sama dengan istilah-istilah yang ada di dalam butir tersebut. Selanjutnya yang akan kita perhatikan adalah bagaimana Bapak Ibu memperoleh data-data. Data-data diperoleh lewat observasi dan wawancara khusus pada butir ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus memperhatikan apa yang terjadi di kelas dan juga harus bisa mewawancara guru dan juga mewawancara siswa untuk mengetahui apa yang terjadi di kelasnya. Bapak Ibu, demikianlah penjelasan mengenai IASP 2020 tentang komponen proses pembelajaran. Silahkan Bapak Ibu mengakses YouTube Ban SM kami untuk mendapatkan informasi mengenai contoh komponen lain. Dukung akreditasi yang transparan, terpercaya, dan profesional.